Halo guys, welcome to episode 6. Di sini sebenarnya gue pengen cerita aja gimana perspektif gue tentang memulai semuanya itu sendiri. Jadi gini, gue tuh sering banget ketemu juga beberapa temen dari zaman SMA atau kuliah. Itu kalau mulai apa-apa tuh harus ada temen. Masuk organisasi, masuk kegiatan ABC, ikut kegiatan ABC, sampai kerja pun kadang suka kayak gitu. Nggak bisa gitu loh kalau nggak punya orang di sampingnya gitu kan. Gue pengen bagi perspektif gue ya semenjak itu, karena gue sendiri dari SMP udah mulai ikut macem-macem itu bener-bener sendiri. Waktu mulai masuk ke sekolah baru itu gue hampir nggak ada temen sih, bisa dibilang sih nggak ada temen ya, karena waktu itu temen gue yang even join dari sekolah sama gue pun akhirnya gue nggak bareng sama dia. Gue bener-bener mulai dari awal masuk ke sekolah itu nggak punya temen. Dan awal-awal tuh emang ya udah, maksud gue kan emang gak ada temen ya, tapi ya lu tahu sendiri kan, kita manusia, makhluk sosial, eventually kita bakal tetap akan ada kok orang-orang yang bakal sevisi, sejalan sama kita, sesendiri apapun itu kan ada ketemu orang-orang yang bakal bisa kita jadi temen gitu. Gue mulai itu juga, terus gue mulai masuk ke organisasi, bukan organisasi ya, dibilang tim basket gitu. Gue belajar, gue mulai coba basket. Waktu itu bahkan gue belum bukan orang yang olahraga banget gitu loh. Gue bukan orang yang olahraga banget, terus gue masuk ke tim basket sendirian waktu gue SMP. Terus ya udah, gue tuh bener-bener, kalau misalnya kalian lihat video gue yang kemarin tuh, gue selalu menerapkan roles gue sebagai peran utama. Gue tuh peran utama di cerita gue. Ketika gue mulai segala sesuatu, ada awal mulanya pasti selalu it looks nasty, it looks weird, it looks ugly, pasti selalu jelek dan gak berhasil, dan jelek dan nggak langsung bagus gitu. Tapi ya udah, gue selalu nge-treat diri gue sebagai orang yang selalu belajar dan sebagai seorang peran utama yang ada cerita awalnya dulu, yang selalu mulai sesuatu dari yang diremehkan sampai akhirnya gue berhasil ya. Dan it works for me. Makanya itu gue selalu terapin itu juga di mana-mana ketika gue mau coba sesuatu dan gak ada orang-orang di samping gue. Waktu gue mulai SMA sebenarnya udah sama ya kan, teman-teman gue udah mulai dari teman SMP juga karena gue nggak pindah. Terus gue mulai kuliah lagi, ya wajar dong, gak sih, masa gue dengar ada beberapa orang yang bahkan nggak mau pindah kuliah yang nggak ada temennya. Like, coba lu pikir deh, dari masa temen lu itu nggak akan selamanya bareng sama lu gitu loh. Gue nggak ngerti konsepnya, kenapa ada yang segitunya gitu loh, nggak mau pergi, nggak mau melakukan hal baru atau join tempat baru karena nggak ada temen. Emangnya temen lu bakal selalu ada di hidup lu sampai mati? Emang dia mau temenin lu? Emang kalau misalnya dia ada apa-apa terus dia ninggalin lu gimana? Emang nggak usah temen, keluarga lu aja juga nggak selamanya bisa bareng sama lu. Kenapa lu ekspektasi mereka bareng sama lu terus? Gue tuh nggak paham konsepnya kayak gitu. Jangan gitu loh. Lu sayang banget nyanyain hidup lu cuma buat ngikutin hidup mereka yang bahkan mungkin, apakah lu yakin emang mereka nyaman bareng sama lu terus? Ya hidup mereka, kenapa lu harus ngintilin mereka terus kemana-mana gitu loh. Lu harus bisa define your own life gitu loh. Mau kemana ya mau kemana, nggak usah apa-apa harus bareng sama orang. Kan kita tuh diciptakan living life sebagai lu lahir sendiri gitu loh. Maksudnya ya lu lahir dari orang tua lu, tapi jabang bayi itu sudah blok gitu, lu lahir sebagai an individual gitu loh. Jadi habis waktu gue selesai kuliah pun, gue mulai kerja segala macem, gue ada aja ketemu orang yang kayak gitu. Tapi itu sebenarnya nggak usah, maksud gue lu tetap bisa mulai anything your own gitu loh. Lu jangan takut sampai nggak punya temen. Ini gue lagi ada di state, sebenarnya usia gue ada 24 ya, tahun ini gue 25. Gue ngerasa gue nggak ada punya temen sih, temen yang literally someone that I can share my life with. Of course sebenarnya bukan berarti teman-teman lama gue itu jahat ya ninggalin gue, enggak, karena kita emang punya kesibukan masing-masing dan I understand that gitu loh. Ada juga ya masanya teman-teman itu juga akan nggak nyambung sama kita gitu loh, dan itu juga harus dimengerti gitu. Kalau ya udah, kita punya jalan yang berbeda gitu. Dan gue nggak, dan di saat-saat ini gue karena udah terbiasa dan selalu define my life
mau kemana, gue ngapain, ya ini my own life gitu. Jadi gue bener-bener gak masalah kalau gak ada siapapun. Karena ya teman terbaik lu itu adalah diri lu sendiri. Siapa sih yang bisa bareng sama lu? Siapa sih yang selalu ada walaupun lu jatuh, lu naik, lu turun, lu jungkir balik? Itu siapa? Ya lu. Karena cuma diri lu sendiri yang ada buat lu gitu loh. Kenapa harus nunggu? Kenapa harus sama orang lain, someone yang living? Padahal livingnya itu juga kita gitu loh. Kita tuh teman terbaik kita gitu. Makanya itu penting banget buat kenal, sama sering banget jalan-jalan sama diri sendiri, mengenal diri sendiri. Bukan jalan-jalan itu bukan cuma yang kayak lu nongkrong, cuma jalan-jalan healing. Orang tuh kayak gitu pada mikir ya, kalau lu me time apa itu namanya udah kenal diri sendiri. Enggak gitu ya konsepnya. Enggak cuma mentang-mentang lu me time, lu kayak spending money dengan belanja segala macam, tapi kerjaan lu cuma main HP, dengerin musik, distract yourself, nggak coba ngobrol sama diri sendiri atau tahu misalnya lu mau ngapain. Itu juga bukan ngenalin diri lu sendiri gitu. It's more deeper than that. You have to do the inner work lah, lu harus journaling, dan itu semua tuh ya nggak simple gitu loh, dan itu lama prosesnya. Sama kayak kalau lu PDKT sama orang baru, lu harus kenalin diri lu sendiri. Itu caranya gitu loh. Sebenarnya itu the key reason lu bisa tetap bertahan walaupun lu sendiri adalah ya lu harus temenan sama diri lu sendiri. Karena ya siapa lagi sih yang bakal sama lu kalau bukan diri lu sendiri? Semua orang tuh bakal ninggalin lu. Gak ada yang bakal stay sama lu kecuali diri lu sendiri. Jadi stop lah untuk bergantung sama orang lain. Gak akan. Lu harus tanemin mindsetnya itu kalau gak akan ada orang yang bakal sama lu kecuali diri lu sendiri. In a good way ya, bukan berarti lu kayak bener-bener avoidant apa gimana, tapi jangan pernah berekspektasi sama berharap sama orang lain. Itu apakah lu pikir juga mereka bakal nyaman dikintilin terus sama lu gitu? Cobalah buat mulai semua sesuatu sendiri dari awal. Oke, see you in the next video.